mayoritas pemuda bergila dan bertakwa. Suatu hal yang mayoritas akan membuat suatu hal itu menjadi normal. Dan itu bisa kita temukan hari ini. Di Jawa ada namanya kejawen. Kejawen itu gimana? Kita seakan kayak itu sebuah perbuatan syirik, dimana kita ada yang mengatakan menyembah pohon, kemudian percaya dengan hal yang gaib dengan memberikan sesajen. Itu suatu hal yang sesat, sesuatu hal yang bahasanya syirik, dan kita nggak boleh melakukan itu. Itu ada suatu hal yang salah, tapi karena masyarakat yang mayoritas melakukan itu malah dianggap suatu hal yang benar. Jadi kalau di YouTuber datang ke sana, ayo guys kita lagi di area kejawen, ini mereka ada sebuah tradisi, mereka menyebut tradisi, padahal itu sebuah kesyirikan. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dilakukan oleh mayoritas dan itu menjadi normal. Sebagai contoh yang lebih gampang lagi, teman-teman bapak-bapak semua pernah datang ke pasar? Pernah datang ke pasar ya? Saya pernah diajak ke pasar sama ibu saya. Kemudian ketika saya diajak ke pasar, ibu saya bilang kayak gini, nanti kita bakal ke pasar, kamu jangan pakai sepatu, pakai celana pendek, dan pakai sendal yang paling jelek. Ketika sampai di pasar, itu masya Allah kotor banget, pasar becek. Saking beceknya, orang-orang itu ngebuang sampah ada asal aja. Bahkan sampai penjual pasar aja ngeludah di pasar. Itu kelihatan biasa. Padahal kalau di luar itu, taruhlah di mall, kira-kira normal nggak di mall ada orang yang ngeludah sembarangan? Normal nggak? Nggak normal. Apakah normal di mall ada orang yang dia makan buang sampah sembarangan? Normal nggak? Nggak. Kenapa? Karena mayoritas akan membentuk kenormalan itu sendiri. Ketika mayoritas di pasar, orang itu terbiasa kotor, maka kotor menjadi suatu hal yang normal. Kotor itu perbuatan salah, tapi karena mayoritas melakukan, maka akan terlihat normal. Terus kemudian kalau misalnya di mall, orang-orang nggak biasa membuang ludah sembarangan, membuang sampah sembarangan, dan itu suatu hal yang nggak normal, maka ketika mayoritas menerapkan hal itu, maka itu nggak normal. Sama halnya ketika kita pergi ke Jepang. Kita ke Jepang, orang buang sampah sembarangan itu aneh. Kenapa? Karena mayoritas mereka menganggap buang sampah sembarangan itu nggak masuk akal. Tapi kalau kita ke Indonesia, nggak usah Indonesia, yang paling dekat, kita di IC aja. Misalnya anak-anak di IC itu buang sampah biasa banget. Atau mungkin masyarakat di sini, kita kalau bawa motor di depan ada oto, tiba-tiba dari kaca buang aja, rokok buang aja. Itu kan suatu hal yang sebenarnya nggak benar gitu ya. Tapi kenapa itu dilakukan? Karena itu suatu hal yang dilakukan oleh mayoritas. Mayoritas orang itu melakukan jadi suatu hal yang normal. Pertanyaannya bagaimana kita sebagai orang minoritas menanggapi hal ini? Apakah lantas, karena kita tinggal di daerah yang semuanya melakukan itu, semuanya pada buang sampah sembarangan, udahlah kita melakukan buang sampah sembarangan juga. Kalau misalnya orang-orang terbiasa mereka melakukan pelecehan, udahlah kita melakukan pelecehan juga. Jangan salah, di India itu setiap jam itu pasti ada kasus pelecehan. Saking kasus pelecehan itu suatu hal yang wajar di India, nggak semuanya, di beberapa daerah. Sampai-sampai kasus pelecehan itu menjadi sebuah candaan. Gimana hari ini lu udah ngelecehin berapa orang? Gue udah melecehkan ini. Lu berapa melecehkan berapa? Gue udah melecehkan ini. Itu soal yang normal. Dan apakah lantas kita yang tidak biasa melecehkan orang, lantas kita sebagai minoritas melakukan hal yang sama? Jawabannya enggak. Sebagaimana Rasulullah dan para sahabatnya itu pernah minoritas. Dan apakah Rasulullah nyembah berhala juga? Enggak. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga pernah minoritas. Apakah lantas ia menyembah berhala sebagaimana Raja Zalim menyembah berhala? Enggak juga. Padahal bapaknya Nabi Ibrahim itu menyembah berhala. Sebagaimana Nabi Musa yang pernah minoritas. Ketika orang-orang nyembah Fir'aun, apakah Nabi Musa lantas udahlah semuanya nyembah Fir'aun, kita cari aman aja, kita gak mau ribut kok, kita hidup tenang aja, udah kita nyembah Fir'aun aja. Ini strategi, kita nyembah Fir'aun aja? Enggak. Sebagaimana Nabi Nuh, ketika orang-orang menyembah patung, apakah lantas dia memilih udah diem aja, kita diem, kita ibadah ke Allah, terserah, lakum dinukum waliyadin, agama dia, agama kita, gak usah saling mengusik? Enggak. Tapi mereka tetap menjadi minoritas, namun tidak lupa mereka memberi pengaruh kepada orang-orang yang mayoritas. Sama halnya seperti dakwah. Posisi kita hari ini, bapak-bapak sekalian, teman-teman sekalian, kita ada di posisi minoritas.
Minoritas apa? Banyak. Minoritas secara ilmu, minoritas secara literasi. Mungkin kita hari ini merasa kita yang paling paham ilmu agama di tengah masyarakat. Walau begitu, itu suatu hal yang wajar. Namun bukan berarti kita menyombongkan diri, wah kalian bodoh semua, ini tuh salah nggak gini caranya, ini tuh salah. Enggak. Tapi dengan banyak ilmu yang kita punya, kita nggak cuma diem aja dengan lantaran, waduh ini kayaknya salah deh, orang sholatnya caranya seperti ini, udah kita diem aja biar kita aman, kita nggak usah ngusik keluarga, kita diem udah biar dia salah yang penting kita benar. Enggak. Nabi nggak pernah mengajarkan hal itu. Nabi mengajarkan ketika ada yang salah kita sampaikan. Walaupun tentunya cara Nabi menyampaikan di Arab itu berbeda dengan kita menyampaikan di Indonesia. Indonesia mereka cenderung lebih damai, lebih halus. Sebagaimana dahulu sunan-sunan guru-guru kita itu menyampaikan dengan cara yang damai dengan strategi mereka masing-masing.